Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Haidi Nurfiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Prodi Manajemen dengan NIM A1B021317. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wudhu dan sholat. Aspek yang akan kita kaji tentang wudhu yaitu syarat wudhu, rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta mengkaji tentang syarat sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat, yang dimana keseluruhan aspek tersebut akan mengkajinya melalui 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait tentang wudhu. Wudhu dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib wudhu dan syarat sah wudhu. Yang pertama kita akan membahas syarat wajib wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu berakal, hal ini disetujui oleh keempat mazhab. Yang kedua yaitu balik, hal ini disetujui juga oleh keempat mazhab. Yang ketiga Islam, hal ini hanya disetujui oleh mazhab Hanafi tetapi tidak disetujui oleh 3 mazhab lainnya karena dikategorikan sebagai syarat sah wudhu. Yang keempat, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Yang kelima yaitu hadas. Yang keenam yaitu suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh yaitu waktu yang sempit. Selanjutnya kita akan membahas syarat sah wudhu. Yang pertama yaitu meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh hingga tidak ada lagi bagian yang tertinggal. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. Yang kedua yaitu menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Hal ini juga disetujui oleh keempat mazhab. Yang ketiga yaitu tidak terdapat perkara yang membatalkan wudhu. Hal ini juga disetujui oleh keempat mazhab. Yang keempat yaitu masuk waktu untuk tayamum. Hal ini tidak terdapat dalam mazhab Hanafi tetapi terdapat dalam 3 mazhab lainnya. Selanjutnya kita akan membahas rukun wudhu menurut keempat mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Ada 4 rukun wudhu, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Ada 7 rukun wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, mualat, dan adal. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Ada 6 rukun wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Ada 7 rukun wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan mualat. Selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu keluar sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Hal ini disetujui oleh keempat mazhab. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Hal ini juga disetujui oleh keempat mazhab. Yang ketiga, hilang akan karena mabuk, tidur atau sakit. Hal ini juga disetujui oleh keempat mazhab. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat yang meliputi syarat sholat, rukun sholat, dan hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pertama, kita akan membahas 4 syarat sholat. Adapun beberapa syarat sholat yang disetujui oleh keempat mazhab. Yang pertama yaitu sucinya tempat sholat. Yang kedua menutup aurat dari pandangan. Yang ketiga sucinya pakaian. Yang keempat suci dari hadas. Yang kelima suci badan dari najis. Yang keenam mengetahui masuknya waktu sholat. Yang ketujuh menghadap kiblat. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tentang rukun sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, yaitu ada 6. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, dan duduk tasyahud akhir. Yang kedua mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu ada 13. Niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk di antara tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan tertib. Yang ketiga, mazhab Hambali, yaitu ada 13. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal atau bangun dari ruku, sujud,
duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan tumakniyah. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi yaitu: yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berdaham tanpa alasan. Yang ketujuh, menggerutu. Yang kedelapan, merintih atau mengadu. Yang kesembilan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang kesepuluh, mengucap kalimat innalillahi ketika mendengar kabar buruk. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu: yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Yang kesembilan, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kesepuluh, terbuka aurat. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i yaitu: yang pertama, karena hadas yang mewajibkan untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, menangis. Yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima, banyak bergerak. Yang keenam, ragu-ragu dalam niat. Yang ketujuh, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap melanjutkannya. Yang kedelapan, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu lainnya. Yang kesembilan, terbuka aurat. 10, yaitu tidak menutup aurat. Yang keempat, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu: yang pertama, banyak bergerak. Yang kedua, karena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Yang kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. 9, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 10, tertawa terbahak-bahak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.